Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita dari kelompok 4 pelajaran pemrograman web. Sini kita akan mempresentasikan tugas besar 1 dengan anggota saya sendiri, Mugiara Kusuma, dan ada Mas Ferdian Indra Pradana, ada Helmi Koyarullah, ada Arizia Yuda Yulian Perdana, dan ada Nurasana Nasution. Ini kurang satu, ini Mas Iwan. Dan ada Mas Iwan Fals. Di sini saya bertanggung jawab untuk pengerjaan dashboard di sini. Untuk actionnya dashboard ini cuman hanya view aja. Ada pendapatan bulanan, ada pendapatan tahunan, ada pengembalian di 100%. Sini buku dipinjam total 6 buku. Ini gambaran pendapatan selama setahunnya. Ya, baru Maret sampai April. Dan sini buku top 3 yang sering dipinjam bakal ke review. Untuk codingannya sendiri, bagian controller sini dashboard, index. Sini ada report. Saya pakai model report. Ini model report sebenarnya nggak perlu di assign ke table apa, cuman sini untuk formalitas aja. Di sini public function get money earn. Di sini query custom, ada query-nya di select sum, total pembayaran sebagai total, dan dari table pengembalian. Yang bulan pengembaliannya sama dengan bulan sekarang di group by dengan tanggal pengembalian. Nah, sini get raw langsung. Bagian tahunannya seleksi pembayaran masih sama, cuman sini yang tahunnya sama dengan tahun sekarang, yang tanggal pembeliannya tahunnya sama dengan tanggal, dan grup by sesuai tahun pengembaliannya. Kalau yang complete in progress, sini select dalam kurung select hitung jumlah peminjaman sebagai jumlah buku yang dipinjam, dan select count. Ini ada pengembalian sebagai buku yang telah kembali, sebagai buku yang dikembalikan. Nanti dua itu bakal dipresentasi jadi progres pengembalian kurang lebih kayak gitu 100%. Ini get earning overview, yang bagian sini gambaran pendapatan. Ini query-nya select month, tanggal pengembalian as month. Ini as month, sum total pembayaran as total dari tabel pengembalian, yang tanggal pengembalian sama dengan tahun sekarang, dan group by dari bulan tanggal pengembalian.
Di sini ada variable data, nanti hasil dari query di atas bakal di looping sini. Ini kurang lebih cuma buat ngubah formatnya yang dari query PHP, dari query MySQL sini jadi format yang diperluin sama si chart di depan sini. Get earning source itu bagian sumber pendapatan. Ini select judul. Karena di peminjaman S total dari tabel peminjaman join ke buku yang buku.id buku sama dengan peminjaman dan peminjaman ID buku. Di sini kita join ke tabel buku yang tahun tanggal peminjamnya sama dengan tahun hari ini. Di grup by peminjaman.id buku dan di limit sebanyak 3 biar yang muncul datanya cuma 3 data aja. Sini kurang lebih sama, cuman untuk pemformatan aja biar data yang dipanggil sesuai dengan yang diinginin si chartnya. Untuk dashboard penjelasannya sampai situ. Kita lanjut ke menu buku. Boleh dilanjutkan ke Mas Ferdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian. Di sini saya akan menjelaskan buku. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Ya, apa sudah tersharing? Sudah tersharing, teman-teman? Sudah, Mas. Sudah, Mas? Sudah. Udah. Oke. Di sini saya akan menjelaskan buku, controller, model, berikut juga dengan view-nya. Jadi itu jika kita melihat di web, localhost buku, maka akan tampilan indeks buku berikut dengan data-datanya. Ini yang kita lihat sebagai user, ini adalah tampilan yang berasal dari buku view, codingan buku view. Nah, jadi itu controller, model, dan view ini saling melekat satu sama lain. Controller itu menerima input dari user, memanipulasinya untuk model atau view. Model ini adalah model. Dan berikut di sini adalah codingan buku view yang user bisa lihat di web. Ini dia. Baik, saya akan menjelaskan ke controller karena di sana terdapat banyak fungsi-fungsi yang bekerja. Oke, di sini public function, index. Nah, di sini gunanya itu untuk metode index berfungsi sebagai pemanggil tampilan awal pada kategori buku yang seperti dilihat di halaman ini. Buku model ini adalah variabel buku. Ini untuk mendeklarasikan variabel buku untuk memanggil model. Modelnya itu yaitu buku. Return view buku itu
Untuk return halaman book view yang ada variabel data berisi hasil dari pemanggilan metode. Selanjutnya kita langsung saja ke fungsinya, yaitu fungsi search. Di sini kita sama ada variabel buku juga untuk mendeklarasi variabel buku dan model buku untuk memanggil model buku. Dan di bawah sini itu adalah perintahnya. If this request get var ini deklarasi kondisi jika parameter get index search ada atau tidak. Jadi kalau misalnya ini ibaratnya tuh, mari kita contohkan terlebih dahulu. Bisa di search di sini. Belum kelihatan. 14. Nah, bagian ini bisa dibilang adalah bagian perintah ini. Kalau misalnya dihapus, sama seperti index, namun tetap di search, tapi karena tidak ada perintah ini jadi kosong. Dan ini return view ini untuk kembali ke halaman buku view dengan variabel data berisi buku, kode buku, dan data-data yang lain. Selanjutnya fungsi tambah. Fungsi tambah ini untuk menambah buku baru. Di sini ada data rak, ini deklarasi variabel data rak untuk memanggil model rak. Di sini return view tambah buku, return halaman tambahan buku dengan action berisi link URL buku tambah buku yang akan dikirim. Lalu selanjutnya ada fungsi do tambah buku. Ini saling melekat satu sama lain fungsinya. Ini untuk variabel data untuk berisikan parameter-parameter yang ada di form buku yang terkirim ke metode ini. Ini deklarasi lagi, deklarasi buku untuk memanggil model buku seperti fungsi-fungsi sebelumnya. If ini nih kondisi jika kode buku belum ada di dalam database, maka program akan insert. Jika tidak ada, maka tidak akan insert apapun. Setelah itu kembali ke halaman buku. Selanjutnya ini adalah hapus buku. Di sini masih sama yang seperti sebelumnya, yaitu variabel buku untuk memanggil model buku. Di sini buku where itu untuk cari buku dengan ID bukunya, ID buku dengan variabel ID, dan langsung menghapusnya jika menemukan data. Return redirect itu akan kembali ke menulis yang awal untuk menunjukkan datanya. Selanjutnya itu ada function edit buku. Ini seperti biasa kita panggil model rak di sini dan dideklarasikan sebagai variabel rak. Variabel buku ini kita panggil juga dan dideklarasikan sebagai variabel buku. Lalu ini adalah perintah di mana cari buku dengan ID buku sama dengan variabel ID yang nantinya akan ditampilkan pada view edit buku. Sini return dan view tambah. Ini untuk tampilkan halaman view tambah buku dengan data ini, data
rak, dan data buku yang dipilih, dan data action yang berisi URL buku edit. Jika diperhatikan, kita sengaja menggunakan view tambah buku ini sebagai edit dan add sekaligus agar hemat resource yang menjadi pembeda. Oke, selanjutnya itu public function doEdit, ini function terakhir. Di sini ada variabel data lagi yang berisikan parameter-parameter yang ada di form buku yang terkirim ke metode ini. Seperti biasa kita panggil lagi buku, variabel buku dari model. Di sini kita cari buku berdasarkan ID buku, update data yang ditemukan parameter, dan saat semua selesai, user akan kembali ke indeks, yaitu halaman utama buku. Ya, itu saja yang bisa jelaskan untuk bagian buku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Hilmi. Halo, suara saya terdengar? Ya, Mas, selanjutnya ini akan Halo. jelaskan. Halo, Halo. ya suara saya masuk ya? Masuk ya. Untuk menu peminjaman buku dan login akan dijelaskan oleh Mas Hilmi. Silakan Mas Hilmi. Ya. Makasih Mas Indra, Mas Ferdinand. Oke. Boleh saya izin share screen sebelumnya? Oke. Untuk login itu sendiri cukup simpel ya logiknya. Dan di sini kita coba ngasal akun dulu, itu tidak ada gitu atau salah. Dan jika berhasil, kita akan masuk ke halaman dashboard ya. Oke, kita login dulu. Oke, untuk codingannya itu sendiri, dia untuk pertama kali itu akan menampilkan login view. Login view itu dari mana? Kita lihat. Dia ada di view yang file name-nya namanya login view. Nah, kurang lebih tampilan file HTML-nya ya. Lalu setelah itu ada action, atau bisa dibilang kayak ya action sih, benar action. Lalu dia akan menjalankan form yang menuju ke function save. Nah, function save itu dari sini. Nah, itu dia memasukkan dua inputan, yaitu yang name-nya user dan password. Nah, untuk scope save-nya itu sendiri, saya di sini mengambil model user. Model user itu kurang lebih isinya simple saja ya. Dia memanggil table namanya petugas, terus primary key-nya ID petugas, terus kalau field-nya ya nama petugas, jabatan, nama telepon petugas, alamat, username, password gitu. Dan ini validation-nya. Nah, balik lagi ke controller. Nah, untuk controllernya
itu saya ini sih, jadi pertama itu mengambil data inputannya, lalu di sini saya mengecek dulu nih untuk username-nya, apakah dia terdaftar atau belum. Nah, tadi kan untuk inputan user itu name-nya user ya, jadi di sini saya memasukkan data user, di mana dia mencoba untuk mencari berdasarkan username petugas pada tabel petugas. Nah, jika ada di sini kita akan mengecek lagi nih, kan jika ada itu kita mendapatkan satu data ya. Mengapa kita hanya mendapatkan satu data? Karena di sini dia makanya first. Jadi kita hanya mendapatkan satu data. Nah, jika ada gitu, kita mengecek nih dari passwordnya, karena di sini kita passwordnya udah di encrypt gitu dengan encryptor yang ada pada CI gitu. Di sini saya mencoba mengecek bahwa hasil dari password petugasnya dia match nggak sih sama password yang diinputkan. Kalau match, dia akan masuk ke login dan meresport. Kalau gagal, dia akan mengeset session flash atau dibilang kayak session sementara gitu untuk memunculkan errornya dan dibalikan ke halaman login. Kurang lebih seperti itu untuk bagian login. Dan untuk bagian pinjaman, kita coba login dulu ya. Nah, pinjaman buku tampilannya seperti ini. Terus coba kita search berdasarkan kode pinjamannya ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu satu lagi, action. Nah, ini actionnya untuk pengembalian. Tampilannya seperti ini. Cuman kalau kita submit, dia menghilang di peminjaman bukunya. Lalu untuk meminjam itu kurang lebih seperti ini tampilannya. Contoh satu meminjam. Nah, nanti akan bertambah di list pinjamannya. Dan untuk menghapus, ada menghapus? Oh tidak, berarti ini pinjaman saja ya. Mengembalikan pinjaman. Oke. Oke, coba aku breakdown satu-satu untuk action dan view-nya gitu. Di CI prosesnya bagaimana peminjaman buku ini. Oke. Pinjaman. Sebelumnya di controller peminjaman buku ini kita membutuhkan dua model ya. Pertama peminjaman dan kedua itu pengembalian. Peminjamannya sendiri itu kurang lebih dia memanggil tabel pinjaman dan primary key-nya ID pinjaman. Dan untuk pengembalian, dia tabelnya itu pengembalian, dan untuk primary key-nya itu ID pengembalian. Oke, untuk modelnya cukup sampai situ saja yang saya jelaskan. Dan untuk bagian view awal dari peminjaman itu sendiri, yang ini, yang menampilkan list, di sini kita memanggil model peminjaman. Nah, model peminjaman ini kurang lebih kalau di database kita bisa lihat. Nah, dia terdapat
ID buku, ID anggota, dan ID. Nah, itu mengapa di peminjaman hanya terdiri dengan data-data tersebut untuk dijoinkan. Jadi untuk data peminjaman awal, itu kita menjoinkan dari anggota, dari tabel anggota, dijoinkan dengan peminjaman yang atributnya ID anggota, lalu anggota yang atributnya ID anggota. Ini termasuknya inner join ya, jadi kedua datanya harus sama, begitupun juga buku, lalu rak juga sama, dan ID pengembalian ini kita menggunakan left join. Jadi selagi di peminjamannya ada itu muncul semua. Jadi istilahnya kita hanya mengambil mengambil pengembalian, data pengembalian, cuman kalau emang dari mereka, dari tabel pengembaliannya itu tidak ada, dia akan tetap muncul data yang di peminjamannya, karena di sini kita menggunakan left join. Untuk left-nya itu ya peminjaman, gitu. Pengembalian itu right. Oke, ini di wire berdasarkan ID pengembaliannya. Jadi kalau kalau emang datanya nggak ada kan, di left join itu ID pengembaliannya 0. Nah, jadi istilahnya ini itu yang belum mengembalikan lah. Nah, di order by ID peminjaman. Jadi order by yang terbaru lah, dicari di file. Nah, untuk menampilkan itu semua itu ada di variabel data yang bisa diakses di view-nya itu, yang diakses pada view peminjaman data.php. Cut dulu, Mi, cut. Habis waktunya, Mi. Oke. Berarti oh iya. Udah bisa belum? Oke, lanjut untuk pinjaman buku, kurang lebih view-nya itu ada di bagian ini ya, pinjaman buku. Dan yang kedua, kita coba lihat yang search dulu ya, bagian search. Itu coba bisa kita lakukan. Searching pada pinjaman, dia ada pada app, atau mungkin URL itu yang search-nya, page search-nya. Itu bisa dilihat pada controller bagian pinjaman buku. Yang bagian search, nah yang ini. Nah, kurang lebih sama ya untuk query-nya. Cuman di sini bedanya dia ada where by kode pinjamannya di sini. Nah, terus di order by, lalu di find itu untuk memunculkan datanya. Search kurang lebih seperti itu. Lalu untuk pinjaman, coba kita meminjam dulu ya. Coba kita lihat untuk view pinjaman sendiri itu view pinjaman itu kurang lebih kita hanya membutuhkan dua table atau dua data gitu, data buku dan data anggota. Itu yang kemudian kita masukkan pada view tambah peminjaman. Nah, tambah peminjaman. Di sini ada data buku dan data anggota, kurang lebih dia kalau data buku yang stoknya lebih dari 0 dan yang anggota dia semuanya gitu, mengambil semuanya. Itu untuk di mana sih? Itu untuk di sini. Nah, sini kan ada nama anggota dan di sini ada judul bukunya. Ini bukunya sudah
muncul sesuai dengan stok yang lebih dari 0 gitu. Lalu kita pilih dan submit. Submit. Nah, submit. Dia arah submitnya itu kemana sih? Dia arah submitnya itu ke bagian bagian do pinjam itu ada di mana, dia masih dalam satu controller peminjaman buku. Nah, dia kurang lebih menginsertkan data atau menambahkan data berdasarkan tanggal kembalinya kapan. Tadi kan sudah ada, terus ID bukunya yang tadi dipilih, ID anggota, terus ID petugas itu berdasarkan berdasarkan yang login tadi. Jadi login kan kita memasukkan data user kan pada sessionnya. Nah, itu kita masukkan ke sini untuk kebutuhan histori saja. Oke, lalu setelah di-insert itu kita menuju ke model buku. Model bukunya kita apakan sih? Jadi di buku itu ada yang namanya stok, ada yang namanya atribut stok. Nah, atribut stok ini akan berkurang jika dia meminjam, begitu. Diupdate lah istilahnya, diupdate lalu berkurang. Lalu untuk bagian itu, dan jika selesai, sudah diupdate, sudah berhasil semua, akan dikembalikan ke redirect, akan dikembalikan ke peminjaman buku. Peminjaman buku itu sendiri ya di sini tampilan list peminjamannya. Oke. Lalu di sini kita coba terakhir tampilan kembalikan buku. Nah, untuk tampilan kembalikan buku itu sendiri ada pada function kembalikan buku ya. Nah, cuman di sini ada parameter. Parameternya itu dari mana sih? Parameternya itu dari sini. Nah, ini 54, berarti kita ngambil data yang 54, ID 54 gitu peminjamannya. Lalu kurang lebih data peminjamannya sama, dijoinkan hanya di sini menggunakan tidak menggunakan where. Kita menggunakan where ID peminjamannya agar yang muncul itu spesifik pada peminjaman yang kita select, itu hanya satu. Dan ini adalah pengolahan data tanggalnya gitu. Misalkan di sini kan kita ada ketentuan denda ya, denda gitu kan. Nah, misalkan hari ini dia itu bayarnya tuh besoknya setelah tanggal jatuh tempo gitu, itu berarti denda 2.000 per harinya. Itu diakumulasikan per harinya, jadi misalkan dia denda 4 hari, dia berarti 2.000 kali 4 gitu, 8.000. Jadi seperti itu. Cuman jika dia belum melewati tanggal jatuh tempo, dia tidak akan terkena denda itu. Itu kurang lebih dihandle dengan ini. Lalu ini semua dimasukkan ke dalam variabel data peminjaman, variabel total hari terlambatnya, total denda, dan total bayar. Itu dimasukkan semua, lalu dia masuk ke dalam tampilan pengambilan buku. Nah, untuk pengambilan buku ini sendiri kurang lebih tampilannya hanya memunculkan formnya. Nah, ini hanya memunculkan form yang jenisnya read only ya. Ini ada kode peminjaman sesuai dengan data-data pada peminjaman. Lalu di sini ada, nah ini total hari terlambat, total denda gitu, dan total bayar. Lalu di submit. Itu kalau di submit kita mengarahkan ke action. Nah, dia akan mengarahkan ke action pengembalian. Pengembalian itu
pengembalian itu kurang lebih untuk menampilkan data ininya ya. Jadi dia mengulang lagi ke halaman pengembalian, mungkin nanti akan dibantu jelaskan oleh Mbak Nur Hasanah. Gitu ya. Jadi kita lanjut dulu ke pengembalian itu. Mbak Nur Hasanah itu terakhir aja. Yang ini Mas Iwan habis ini. Ya, nanti dulu ya. Masih ada ini ya. Untuk function kembalikannya itu kurang lebih ya, menuju ke do pengembalian. Kita kembalikan buku. Nah, ini dikembalikan buku hanya menginputkan bagian insert yang menuju menginsertkan bagian pengembalian, lalu ya kurang lebih sama untuk update-nya, cuman perbedaannya di sini kalau untuk di bukunya itu ditambah ya. Kalau untuk pengembalian gitu, kalau untuk peminjaman kan dikurang. Itu saja. Lalu dikembalikan ke halaman peminjaman buku. Kalau sudah disubmit. Nah, untuk next-nya mungkin bagian pengembalian nanti Mbak Nur Hasanah, cuman kita lanjut ke bagian user dulu yang akan dipresentasikan oleh Mas Iwan. Silakan Mas Iwan, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih sebelumnya pada Mas Hilmi. Baik teman-teman, apakah sudah jelas suara saya? Sudah. Sudah ya, Oji. Saya izin untuk scan. Baik, di sini saya akan menjelaskan controller user, di mana controller user itu sendiri di dalamnya ada beberapa function seperti function index, search, tambah, do tambah user, hapus user, edit user, dan do edit. Baik, yang pertama yaitu function index. Function index di dalam function index itu sendiri ada variabel user, di mana variabel user akan mengambil data pada model user, kemudian akan diarahkan ke variabel data, melihat semua data yang ada pada table user. Nah, seperti yang kita lihat di sini pada table data user hanya terdapat satu user, yaitu user admin. Di mana function file all ini dia akan menampilkan semua data yang ada pada table user. Berhubung di aplikasi kita ini hanya terdapat satu user, jadi yang ditampilkan hanya user admin. Sedangkan di model user itu sendiri terdapat di sini untuk model user sendiri itu ada petugas, kemudian di primary key-nya itu ID petugas, return type-nya itu objek, dan ada lagi nama petugas, jabatan petugas, nomor telepon petugas, alamat petugas, username petugas, password petugas. Itu. Setelah function index, kemudian ada function search, di mana di sini ada variabel user yang mengambil data di model user, kemudian if request get parsed. Ini di mana kondisi kalau parameter search ketemu dan tidak kosong, maka user
username petugas ini akan ditemukan atau dicari dengan di sini variabel user, kemudian melakukan find return view ke user view dan kembali lagi ke table data dan ke variabel data. Kalau di sisi interface-nya seperti ini. Jadi kalau kita mencari contoh di sini kita mencari berdasarkan nama. Jadi kita masukkan admin, berhubung username-nya masih satu, jadi akan menampilkan langsung username admin. Setelah function search, kemudian ada function tambah, di mana ini menampilkan tabel tambah user, kemudian actionnya base URL user do tambah user. Kalau dari sisi aplikasinya, yaitu hanya menampilkan tambah ya, tambah user akan ada seperti ini. Setelah function tambah, di sini ada function do tambah user. Nah, di mana di sini ada variabel data. Jadi semua variabel data yang diinputkan pada variabel user, kemudian variabel user akan melihat data di model user, di mana username petugas get var ke username petugas, kemudian define. Kemudian di sini ada encrypt type ini untuk passwordnya, password dari username yang akan kita tambahkan. Kemudian akan diinput ke variabel data di sini. Setelah itu, saat input, kemudian akan di return direct ke to base URL user. Sedangkan kalau dari sisi interface-nya seperti ini. Jadi di sini user, kita tambah user, kita masukkan user baru. Contohnya Iwan. Bentar, Mas. Ini yang di share screen-nya masih visual code kayaknya. Visual Mas. Yang share screen-nya nggak full, ini cuma visual code aja kayaknya. Oh ya, sorry. User. Ini ya, sudah ya? Sip. Oke. Sedangkan kalau dari function tambah user itu bisa kita lihat seperti ini. Jadi kita menambahkan user baru, contohnya dengan nama user, nama Iwan, username-nya Iwan, sini password. Passwordnya kita enkripsi, kemudian sini ada alamat dan nomor. Kemudian kita submit. Nah, setelah data user berhasil ditambah, kemudian bertambah usernya menjadi 2 dari admin, kemudian nomor 2 Iwan, kita akan mencoba user yang kita tambahkan tadi apakah berhasil untuk login. Nah, sekarang user yang kita tambahkan tadi atas nama Iwan, dan sekarang sudah berhasil. Lagi setelah do tambah user, kita ke function hapus user, di mana function hapus user ini ada variabel user yang mengambil data di user, kemudian where dia ke ID petugas, kemudian ke query-nya ID dan melakukan delete. Kemudian return ke direct to base URL user. Nah, jika log out dulu sebelumnya, coba kita admin.
Nah, di sini untuk function hapus user itu sendiri seperti ini. Jadi kita akan melakukan hapus user. Nah, di mana user tersebut atas nama Iwan sudah berhasil kita hapus. Setelah function hapus user, di sini ada function edit user, di mana di sini ada variabel user, kemudian dia mengambil data di model user, kemudian dia aware ke ID petugas dan ke query-nya ID, kemudian dia balik ke return view tambah user. Di sini ada variabel data user, kemudian model variabel user, kemudian action-nya base URL user do edit. Kalau dari sisi interface-nya untuk function edit seperti berikut. Nah, di mana sebelumnya alamat ini akan kita rubah menjadi Jakarta. Kemudian kita simpan. Nah, function edit itu sendiri berfungsi di mana sebelumnya alamatnya di mana aja, kemudian berubah menjadi Jakarta. Setelah function edit user ke function do edit, di mana di sini ada variabel data. Jadi di mana semua requestan atau yang data inputan akan ditampung di variabel user, kemudian variabel user ini melihat semua data yang ada di model user, kemudian di sini ada fungsi dari enkripsi, di mana di sini untuk enkripsi password dari user itu tersendiri. Sebelumnya akan saya contohkan di sini ditambah user, contohnya di sini Iwan. Kemudian kita submit. Nah, fungsi dari enkripsi password-nya ini tersendiri bisa kita lihat di database-nya petugas. Nah, di sini untuk username Iwan, untuk password petugasnya B3CC. Sebelumnya di mana kita tidak pernah menginputkan password seperti yang kalian lihat. Inilah fungsi dari enkripsi password tersebut. Kemudian setelah password diinputkan, kemudian variabel user akan mengupdate ke variabel data, kemudian di return direct ke to base URL user. Seperti ini. Baik, sekian presentasi dari saya, mungkin akan dilanjutkan ke Mbak Nur Hasanah. Mas Airiza dulu. Oke, makasih Mbak. Apakah suara saya udah terdengar teman-teman? Udah Mas. Izin share screen dulu ya. Apakah udah terlihat? Sudah Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Airiza. Saya akan menjelaskan tentang menu anggota. Di dalam menu anggota ini terdapat list anggota dan tambah anggota. Untuk list anggota dia terdapat data-data anggota. Di sini ada fungsi untuk searching,
edit maupun delete. Untuk halaman tambah anggota, di dalamnya ada form untuk input data anggota. Misalkan kita tambah untuk data Pak Andi Budi dengan kode kita submit. Nah, data yang kita tambahkan akan tampil di list data anggota. Setelah itu kita bisa mengedit dengan cara klik icon edit pada list data Pak Andi Budi tadi. Misalkan kita coba Pak Andi Budi, kita edit namanya, misalkan Pak Andi, kemudian kita submit. Nah, data yang diedit tadi udah terupdate pada list data anggota. Kalau kita mau searching by data anggota juga bisa. Kita lihat dari, kita masukkan saja kode anggota pada form search, kemudian kita enter atau kita klik pada icon searching. Seperti ini. Kemudian untuk fungsi edit, fungsi delete, kita bisa klik pada gambar tong sampah atau icon trash. Misalkan kita mau delete untuk data Pak Andi. Nah, data tersebut udah terupdate pada list data anggota dan udah terhapus. Baik, saya akan coba menjelaskan untuk dari controller si anggota. Dari controller anggota ini terdapat function index. Di dalamnya ada variabel anggota. Dia akan memanggil model anggota. Kemudian dia akan mereturn view ke view anggota dengan lemparan data semua data anggota. Jadi function index ini untuk menampilkan halaman list data anggota seperti itu. Kemudian lanjut ke function search. Di sini terdapat variabel anggota, dia memanggil model anggota. Dengan di sini juga ada if clause ketika ada lemparan variabel search dari URL, dia akan menambahkan query where kode anggota sama dengan kode anggota yang kita masukkan pada form search tadi. Kemudian di sini dijalankan query-nya, kemudian dilempar ke anggota view dengan lemparan data anggota. Jadi ketika kita masukin, misalkan kita masukin kode anggota, dia akan merefer ke anggota dengan kode anggota yang kita searching tadi. Itu kemudian lanjut kita ke function tambah. Function tambah di sini sebenarnya satu kesatuan sama do tambah. Jadi untuk tambah ini kita inisialisasi untuk view-nya, dan kemudian untuk do tambahnya ini dia lebih ke aksinya kayak gitu. Jadi di function tambahnya dia menuju ke view tambah anggota dengan lemparan data action berupa base URL anggota do tambah anggota seperti itu. Jadi pada tambah anggotanya nanti akan ini untuk view-nya. Untuk view-nya kayak gini nih. Jadi kita lihat kalau dari coding agak ribet, kita coba lihat dari sini aja. Nah, intinya dari halaman view itu untuk nampilin si form ini untuk nambah anggota seperti itu.
Ya, jadi ketika kita udah mengisi data, di sini data akan diambil dari request get post. Kemudian kita panggil juga untuk model anggota. Nah, di sini ada pengecekan juga ketika anggota itu ada, maka maka akan dilakukan insert data. Setelah berhasil, kemudian akan meredirect ke controller anggota. Oke, lanjut ke edit dan do edit. Edit anggota dan do edit ini sama seperti tambah, tapi dia fungsinya lebih ke edit. Jadi untuk edit anggota ini untuk view-nya, untuk do edit ini dia lebih ke action-nya. Seperti itu. Jadi di edit anggota dia akan mengambil data anggota dengan lemparan berdasarkan ID-nya. Jadi ID itu ditaruh di mana? ID itu ditaruh ketika kita ngeload data, kita taruh pada masing-masing action di sini. Kalau edit ya berarti kita lempar di ketika kita ngeklik icon edit seperti itu. Ini untuk function do editnya dilempar inputan tadi disimpan pada variabel data. Kemudian kita juga panggil untuk model anggota. Kemudian kita cari berdasarkan ID anggota yang kita mau edit. Kemudian ketika udah terpenuhi semua baru kita melakukan update data. Kemudian redirect ke controller anggota kembali. Jadi kita menuju kembali ke list data anggota. Lanjut ke function hapus anggota. Function hapus data anggota ini fungsinya adalah ketika kita mengklik icon trash atau delete, dia akan melakukan aksi tersebut. Jadi dia lebih ke action kayak gitu. Jadi di sini ada variabel anggota, kita ngambil untuk model anggota. Di sini kita query juga untuk dia berdasarkan ID anggota yang mau dihapus seperti itu. Dia ngelakuin action untuk delete. Kemudian dia ke redirect kembali ke controller anggota. Dia kembali ke halaman list data anggota seperti itu. Mungkin cukup dari saya, Mas Mugi. Mungkin selanjutnya untuk pengembalian akan dijelaskan oleh Mbak Nur Hasanah. Silakan Mbak Nur. Ya. Ya, saya di sini akan menjelaskan bagian pengembalian. Ini ada di halaman controller pengembalian, di mana ini kelas pengembalian, kemudian ini public function index untuk mendeklarasikan indeks, kemudian data peminjam model peminjam ini untuk memanggil data peminjam yang dengan model peminjam. Kemudian join anggota ini merupakan join tabel anggota di mana peminjam.id anggota sama dengan anggota.id anggota. Kemudian join tabel buku sama juga, kemudian join tabel rak, kemudian join tabel pengembalian. Di sini order by ID peminjam karena kita mengambil tabel dari tabel peminjam.
Kemudian ini adalah find untuk menemukan data. Setelah itu return view kembali ke pengembalian buku, di mana datanya itu merupakan hasil dari data peminjaman. Kemudian ada juga function search, di mana function ini adalah untuk function untuk mencari data, di mana data yang kita cari bisa kita temukan. Seperti sama yang di atas, ini juga join dari tabel anggota, tabel buku, tabel rak, dan tabel pengembalian. Untuk query ini adalah di mana ketika kita mencari dengan kode peminjaman, maka kita akan mendapatkan datanya. Kemudian ini adalah data peminjaman order by ID peminjam, di mana kita bisa mendapatkan data itu dengan mengeluarkan ID peminjam. Dan ini adalah data peminjamnya itu ini untuk menemukan datanya. Lalu kemudian kembali ke return view, pengembalian buku view, mengembalikan ke halaman pengembalian buku, di mana datanya itu adalah data si peminjam. Seperti yang bisa dilihat di ininya, seperti ini. Ketika kita ingin mencari yang meminjam buku menggunakan kode peminjam, maka kita tinggal copy, kita cari, dan muncul si peminjam dengan menggunakan kode peminjam. Kemudian seperti itu, ini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan dari bagian model. Dari bagian model itu, ini merupakan tabel dari pengembalian yang merupakan primary key-nya pengembalian, ID pengembalian, dan dikembalikan lagi ke objek si pengembalian. Yang ada di tabelnya itu ada ID pengembalian, ID pinjam, tanggal pengembalian, total pembayaran, dan denda. Cukup ya, Mas? Ya. Ya, saya yang nutup, Mas. Apa? Mau ditutup aja. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.